Jadi ini ada penolakan panjang sudah diwujudkan dalam bentuk bodi yang hijau. Kita masuknya berarti sesudah ini selesai, berarti sesudah 15 menit lagi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat hari ini, Bu. Semoga semuanya baik-baik saja, bisa mengikuti materi pagi ini dengan baik dan bisa diterima dengan baik yang kita sampaikan. Sekali lagi sebelum masuk di materi, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, ada yang mau ditanyakan dulu, nanti sebagai bahan materi juga dari yang sudah dialami, Ya. dari yang sudah dicoba. Sudah mencoba? Mencoba ya. Udah Kak, cuma masih bingung kalau misalnya lagi area apa tuh kan, apa konsolidasi ya? Konsolidasi ya, atau sideways ya. Pasarnya lagi Ya datar. setway. Kalau setway saya ini salah mulu jadi mas. Masih salah kalau sideways ya. Ya kalau sideways sebenarnya Iya. tidak boleh masuk. Kalau sideways itu ya menunggu sebenarnya. Oh, Cuma memang terkadang kita banyak tergoda karena mungkin tidak cepat masuk, takut kehilangan momen, takut nanti tidak bisa entry gitu. Walaupun sebenarnya sideways juga bisa dimanfaatkan. Namun demikian ketika kondisinya datar seperti ini, maka pengambilan keuntungan tidak usah banyak-banyak. Yang penting profit masuk, profit selesai, close dulu. Profit close dulu. Sideways itu selalu ditandai begini. Jadi tidak ada yang mendominasi. Dia naik kemudian ditarik kembali di area yang hampir sama. Kemudian setelah turun ditarik lagi ke atas lagi yang hampir sama. Ditarik lagi ke bawah lagi yang hampir posisinya sama. Ini namanya sideways. Jadi tidak ada yang mendominasi. Nah, kalau tren itu sudah terlihat, ada kemiringannya, sudah ada sudut kemiringannya, sudah tampak di sana. Nah, sekarang ini bagaimana? Sekarang ini sama, posisinya sideways lagi. Jadi sideways dilihat dari dia naik turunnya. Ada hijau, kemudian setelah hijau dikembalikan ke bawah lagi oleh merah. Dari merah dikembalikan lagi, naik lagi jadi hijau lagi. Ya ini hampir sama kondisinya. Berarti ini sideways kondisinya seperti ini. Nah, ini adalah posisi-posisi sideways atau konsolidasi. Nah, lebih baik kalau begini nunggu yang dominan. Nanti apakah ini breakout ke atas atau ke bawah. Baru nanti kita fokuskan di sana. Fokuskan di sana untuk perhatian kita mencari trigger yang tepat. Kalau ini sudah breakout, kita masuk buy. Kalau tidak breakout, tunggu lagi. Kalau misalkan turun lagi separuh jadi merah, maka tunggu lagi. Posisi masih tengah-tengah. Ambil posisi ketika benar-benar sudah tepat, artinya tidak meragukan. Kalau di tengah-tengah begini meragukan, kalau persis berada di area support dan resisten ini juga berisiko. Maka lebih baik menunggu sampai breakout atau ada petunjuk lain yang memperkuat. Ya, petunjuk lain itu mungkin ada dua candle yang panjang, hijau kemudian hijau lagi. Nanti baru masuk buy di sana. Ya setidaknya ada yang dijadikan sebagai acuan yang kuat. Contoh misalkan yang pagi tadi yang masih posisinya masih sideways tapi ada penolakan banyak di sana. Kita bisa melihat dari struktur yang terbentuk, struktur candle yang terbentuk. Di mana kita menemukan di sini ada penolakan banyak sekali. Penolakan ini artinya kalau di bawah ini buyer mendorong ke atas kuat. Semakin banyak penolakan berarti semakin potensi naik semakin banyak. Perhatikan dari mulai merah ada penolakan, hijau ada penolakan semuanya. Dan ditutup di area begini. Ini ditutup terakhir di area di sini. Ini namanya support yang terdekat yang lebih kuat ya karena banyak sekali penolakan. Maka ketika turun sampai di sini pun dia kembali ke atas lagi. Ya, tetapi hati-hati ketika di atas ada benturan lagi. Lihat sebelah kirinya, di sini ada ekor yang berjajar, ada dua ekor yang berjajar.
artinya ini mengindikasikan buyer pernah menyentuh harga di situ. Sehingga tetap hati-hati ketika ini menyentuh di sini. Karena bisa saja nanti naik kemudian ditutup di bawahnya area resisten di sini. Kalau sudah ditutup di area resisten, berikutnya nanti tetap ditutup di bawahnya resisten, maka potensi akan kembali ke bawah lagi, turun lagi. Contoh yang tadi malam yang kita contohkan, ini di area ujung di sini banyak penolakan. Ya, sehingga ketika naik, perhatikan ketika naik ini, ketika naik di ujung di sini tolak. Ketika naik sampai di atas tidak mampu breakout. Bahkan yang merah ini sempat menembus area resisten, tetapi terakhir ketika tutup candle ditutup di bawah resisten. Terus begini. Maka hati-hati kondisi-kondisi seperti ini. Artinya di area disitulah terakhir kekuatannya naik. Sebaliknya yang di bawah pun sama. Di bawah ada juga, di sini ada penolakan, ada penolakan, ada penolakan, ada penolakan. Ya, perhatikan penolakannya di sana. Ketika sudah mulai penolakan, ada penolakan mantul di atas, hati-hati karena ini selalu begini. Kalau sudah di antara itu maka sangat beresiko kalau kita ngambil sell nanti naik, ketika ngambil buy nanti turun lagi. Maka yang bijak adalah menunggu breakout. Lah satu hari kan cuma dapat satu. Sekali lagi dalam trading bukan berapa kali transaksi, yang terpenting berapa lama kita konsisten dalam profitnya. Mungkin kadang satu hari 2 kali, sekali, 3 kali tidak masalah, yang penting profit. Kemudian ketika breakout apakah kita akan lanjut turun? Nah, turun atau tidaknya tidak masalah, itu urusan pasar. Yang penting ada peluang untuk turun atau peluang lanjut. Ini ada breakout di sana, kita bisa masuk di sini di sesudahnya. Kita ambil posisi sell di sana sehingga kita dapat sekitar 300-an ya. 300 pip dikalikan lot kita. Kalau lot kita 0,2 berarti 300 kalikan 0,2 itu berapa ya? 300 dikalikan, misalkan ya lot kita adalah 0,2. Jadi kalau contohnya 0,2 dikalikan 300 pipnya ya sekitar 60, kita dapat 62 dalam waktu hanya 1 jam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kalau misalnya masuknya pas breakout, ini kan ada merah panjang. Itu kalau masuk pas di garis breakout itu bisa nggak sih Pak? Atau nunggu selesai candle-nya? Tidak boleh, tetap ini selesai. Ini harus selesai. Breakout itu harus selesai. Kalau masih berjalan, masih running, belum breakout namanya. Oh iya, dan bisa balik lagi soalnya gitu ya? Iya, nanti di akhir candle bisa jadi naik lagi ke atas. Maka untuk mengetahui breakout atau tidak, ini harus selesai. Ini kalau 1 jam. Demikian juga untuk yang M30 misalnya. Sama halnya dengan menit 30, cara membaca sama. Kita ada tarik di sini, ada garis yang namanya resisten. Breakoutnya pun ini harus selesai candlenya. Nah, selesai candlenya kan 30 menit. Kalau misalkan pengen lebih cepat ya di 15, M15. Tapi rekomendasi saya di H1 ke atas ya, H1, H4. Bukan berarti kalau merekomendasikan H1, H4 dan seterusnya tidak boleh di M30, M15, boleh saja. Nanti pengalaman kita yang nanti akan mengarahkan, memberikan petunjuk. Kalau ternyata kalau di time frame yang rendah itu banyak yang bohongnya gitu misalnya. Tapi cara membaca sama, Contoh misalnya ketika kita melihat ada petunjuk di sini, ada namanya doji, ada ekor yang panjang, bodinya kecil, berada di area support. Ini mengindikasikan tekanan buyer kan kuat. Kemudian kita menunggu satu konfirmasi candle warna hijau untuk meyakinkan apakah ini naik atau tidak. Boleh. Pakai M15 pun boleh. Jadi ini ada penolakan panjang sudah diwujudkan dalam bentuk body yang hijau. Kita masuknya berarti sesudah ini selesai. Berarti sesudah 15 menit lagi. Masuknya di mana? Kita entry-nya di pembukaan warna merah di sini. Lah itu kan turun. Sekali lagi dalam satu trading, dalam satu transaksi bukan berarti saat itu langsung profit. Mungkin bisa 30 menit, mungkin bisa 1 jam, bahkan terkadang kemarin saya berjam-jam saya baru bisa profit. Ini kalau kita
entry di sini dia warna merah ini, kita pertama rugi sekitar 60 sekian, enggak masalah. Tetapi pada akhirnya kan tetap profit. Nah, kalau kita mengambil time frame yang rendah, maka kita tidak bisa mengambil profit yang terlalu besar. Misalkan 100 pip, 200 pip tidak boleh. Kalau di time frame rendah itu ya M15, M30 itu time frame rendah. Berapa yang kita ambil? Ya mungkin sekitar 60, 80 gitu, lebih sedikit. Karena time frame kecil. Itu caranya. Jadi kemudian bagaimana cara membatasi risiko ketika kita entry? Nah, sekali lagi yang paling penting ketika kita masuk entry ya, di sini contoh saya contohkan dengan trigger tadi ada doji di sana, kemudian ada konfirmatornya warna hijau, kita masuknya buy di sana. Buy 0,2. Nah, batasan resiko yang paling gampang kita melihat di sini di sebelah kirinya ada namanya support ya. Di ujung ekornya ini ada support di sini. Maka taruh di bawahnya. Kita bisa taruh di bawahnya. Jangan persis berada di ujung supportnya karena ini beresiko. Taruh di bawahnya. Kemudian ditulis SL-nya. Kalau mau pakai stop loss ya ini SL-nya masukkan angkanya. Stop loss-nya dimasukkan 1733.53. Ini SL-nya 1733.53. Ya, caranya bagaimana? Ketika kita order, kalau tidak ada order enggak bisa. Ketika order ya, ini lotnya di sini. Lot yang mau kita ganti di sini, kemudian ini ada stop loss. Kalau pakai laptop, kalau pakai HP nanti di bawah sebelah kiri ada lot, sebelah kirinya ada tempat kosong, sebelah kanan ada tempat kosong. Sebelah kiri untuk menempatkan stop loss, sebelah kanan untuk menempatkan take profit. Stop loss yang kita atur masukkan 1733,53. Oke. Kemudian tekan di sana di yang bawah ini ya. Yang abu-abu sini kalau ada transaksinya nanti akan muncul ya konfirmasinya. Bukan buy dan sell ini karena tidak ada transaksi maka tidak muncul yang di bawah yang abu-abu ini. Terus ini klik gitu dong. Ya, klik aja di sini. Nah, tapi dengan catatan sudah ada transaksinya. Kalau tidak ada transaksi tidak bisa. Oh. Ini kan tidak ada transaksi, saya tidak ada transaksi. Tinggal di X aja gitu Pak, dikeluarin. Kalau misalkan sudah ada transaksi, nanti diklik di transaksinya itu, klik kanan ya. Klik kanan di transaksinya itu. Kalau di laptop ya, nanti kan ada buy misalkan sekian. Kemudian di buy itu diklik kanan nanti akan muncul modify order atau ubah order. Kalau di coba transaksi dulu, transaksi ada transaksi. Stop ruginya nggak bisa diklik Pak. Kok nggak bisa ya Pak? Nah sekarang punya transaksi enggak? Punya buy sell enggak? Ada. Enggak bisa karena enggak bisa mungkin terlalu lama. Transaksi lama kita susah. Begitu masuk tadi pagi Pak saya. Enggak bisa, tadi pagi itu udah lama. Maksudnya begini, ketika begitu kita entry saat ini, saat itu juga langsung dipasangi SL-nya. Sekarang contoh aja, coba di sana buy atau sell yang saat ini. Habis itu diklik kanan nanti ada modify, diklik kanan yang ada transaksinya itu. Klik kanan. Iya, modifikasi atau hapus ini ya Pak? Iya, modifikasi diklik nanti akan muncul. Oh ini ada di bawahnya. Ya. Modifikasi order yang warna merah ya Pak ya? Yang warna stop rugi. Oh ini bahasa Indonesia Pak jadi saya. Oh iya, stop rugi berarti. Ini stop rugi. Stop ruginya dimasukkan stop di areanya. Ininya. Stop loss namanya. Stop loss-nya ya. Stop loss-nya. Untuk menentukan stop loss bagaimana? Bebas sebenarnya. Tidak ada batasan, boleh di bawah dia jauh, boleh dekat, boleh di ujungnya pun boleh. Tetapi saya lebih menyarankan kalau buy ya, buy itu berarti kan ruginya kan ketika turun. Berarti di bawah cari di situ ada ekor yang terdekat, bukan sangat dekat ya. Logikanya begini, ini ada area support, taruh di bawahnya. Ya di bawah support, jangan persis berada di support.
Nanti angkanya masukkan, misalkan 15 itu. Di kanan itu kan ada angkanya di sana. Dikasih garis dulu, kalau Oke. nggak dikasih garis nggak bisa. Garisnya ini yang namanya draw horizontal line. Ya, ditaruh di sana. Jangan pakai yang crosshair. Kalau crosshair nanti diklik nggak ketemu, hilang. Kalau pakai horizontal, ini nanti diklik akan muncul garis seperti ini. Garis ini yang nanti menunjukkan harga di sebelah kanannya. Kalau misalkan di sekarang bagaimana? Misalkan contoh sekarang ini, nah karena posisi sekarang ini kuat naik, buyer mendominasi, tetapi di ujung atas di sini ada penolakan. Nah, ada penolakan. Artinya ketika kita misalnya entry sell atau ya kalau itu entry sell, berarti SL-nya di atasnya ini, stop loss-nya taruh di atasnya ujung. Nah, di sana. Oke, Kak. Kalau misalkan kita masuk buy bagaimana? Kalau kita masuk buy berarti ruginya di bawah. Cari di situ ada penolakan. Penolakan yang terdekat di sini atau di sini. Kita ambil yang koreksi di sini. Nanti sebelah kanan akan ada muncul harga di sana. Sekali lagi SL atau pembatasan kerugian ini bukan untuk kita mengamankan, tetapi hanya untuk meminimalkan kerugian. Biar apa? Biar modal besar kita terlindungi. Nanti ketika tiba-tiba turun drastis ya, turun dengan cepat atau kita tidak bisa monitor, ya kerugian kita segini, di batas ini saja. Paling kalau dari sini ke ujungnya sekitar 167 pip ya. 167 itu kalau kalikan lot kita 0,2 ya paling $33. Dari modal 2000, $33 ini masih berapa persen? Kecil sekali. Nah, 1, sekian persen. Ini masih wajar, masih logis. Itu caranya. Termasuk untuk kita untuk membatasi kerugian ketika berbalik. Artinya kalau kita buy berarti ruginya di bawah. Batasan rugi kita SL kita nanti di bawah. Buy berarti di sini. Kalau sell, kita ngambil posisi sell, misalkan kita entry-nya sell, berarti ruginya di atas. Di atas itu ada resisten kalau terlalu dekat begini. Kalau terlalu dekat dengan running, jangan ngambil yang dekat, ngambil yang ekor yang aja, yang jauh. Ini adalah terjauhnya, bukan yang paling dekat tapi yang ada space-nya, ada ruangan yang cukup untuk bergerak. Kemudian taruh di atasnya. Maka SL-nya di 1740,71. Ya, begitu cara menentukan SL. Masukkan di mana tadi? Di begitu kita entry langsung masukkan angkanya. Maka sebelum entry pastikan harus ada simulasi. Saya masuk di situ nanti stop loss-nya di mana atau batasan rugi saya di mana. Harus sudah digambar dulu. Sehingga begitu kita masuk entry langsung dimodify order, ubah order tadi, nanti akan muncul SL dan TP-nya ya, stop loss dan take profit-nya. Ya, stop loss-nya dimasukkan angkanya yang tadi digaris, masukkan di sana, misalkan 1740.70. Kalau sudah nanti ubah order, di bawahnya stop loss, di bawahnya sell dan buy ini ada ubah order nanti kalau ini ada transaksinya. Ya, begitu. Oke, ada kesulitan di sana? Ya, Kak. Nanti saya coba, Kak. Oke, dicoba ya. Yang penting tahu konsepnya, tahu dulu. Ada gambaran di sana, setidaknya bukan ngeblank, bukan tidak ada gambaran. Ada gambaran, oh caranya menentukan stop loss begini, cara menempatkan stop loss begini, kemudian memasukkannya begini. Ya, ada gambaran di sana ya. Ya. Oke, baik kita lanjut dengan materi pending order sekarang.